Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Fiona Natasha Raharjo dari SMA Nasional Karangturi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita haturkan puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang baik ini, saya bisa menyampaikan informasi terkait dengan kekhawatiran yang mungkin menjadi masalah bagi kita bersama saat ini, yaitu reducing carbon emission. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, apakah kalian tahu bahwa karbon adalah elemen yang menjadi dasar dari suatu kehidupan? Bahkan, kita dapat menemukan karbon di setiap hari kehidupan kita. Mulai dari udara yang kita hirup, makanan, bahkan tubuh kita pun tersusun dari unsur karbon. Selain itu, karbon juga memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari bahan baku dasar untuk fotosintesis tumbuhan yang dapat menghasilkan oksigen bagi tubuh kita, hingga dapat menjadi bahan dasar perhiasan, yaitu intan dan berlian. Karbon dalam bentuk batu bara juga dapat dimanfaatkan dalam proses pembakaran, misalnya digunakan sebagai pembangkit listrik. Namun, di balik semua manfaatnya, emisi karbon yang berlebihan di atmosfer dapat berakibat pada munculnya masalah lingkungan yang serius, seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Emisi karbon sendiri merupakan proses pelepasan karbon ke lapisan atmosfer bumi. Emisi karbon bisa terjadi secara alami, misalnya dalam proses respirasi makhluk hidup untuk menghasilkan energi, lalu dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme, dan erupsi gunung berapi. Selain terjadi secara alami, emisi karbon juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia di berbagai bidang, misalnya dalam bidang transportasi, manufaktur, bangunan, pertanian, dan peternakan. Berbagai aktivitas manusia ini menghasilkan jumlah karbon yang tidak sedikit, mulai dari proses pembuatan hingga pemanfaatannya. Hal ini juga disebut sebagai jejak karbon atau carbon footprint. Dan pernahkah terbayangkan oleh kalian berapa emisi karbon yang telah kita hasilkan saat memainkan sebuah gadget? Menurut data dalam Journal of Cleaner Production, alat telekomunikasi dan informasi menyumbangkan jejak karbon global yang cukup besar, yaitu 1% pada tahun 2007, kemudian menjadi 3,5% pada tahun 2020, dan diperkirakan mencapai 14% pada tahun 2040. Selain itu, diketahui bahwa emisi yang dihasilkan dari smartphone pada tahun 2020 mencapai 11% paling tinggi apabila dibandingkan dengan PC, laptop, dan display komputer. Emisi karbon tersebut paling banyak dihasilkan selama proses produksinya, dimulai dari proses pertambangan untuk mendapatkan bahan-bahan hingga proses perakitan menyumbangkan sebesar 85 hingga 95% jejak karbon dari industri ini. Dan untuk menghasilkan satu buah ponsel rata-rata dihasilkan sebesar 59 kg emisi karbon. Jadi bisa dibayangkan jika seluruh populasi Indonesia rata-rata memiliki satu buah ponsel, berapakah kira-kira emisi karbon yang dapat dihasilkan? Sangat banyak, bukan? Dan selain itu, ada salah satu penyebab yang sering tidak disadari, yaitu pengolahan sampah rumah tangga yang tidak benar. Apakah kamu tahu akan kemanakah sisa makanan yang tidak kamu habiskan?
Saat kita tidak menghabiskan makanan, maka sisa makanan tersebut akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dan dari proses penguraiannya, nantinya akan menghasilkan salah satu gas rumah kaca yang berbahaya, yaitu gas metana. Metana di atmosfer bumi merupakan salah satu gas rumah kaca yang utama dengan potensi menyebabkan pemanasan global sebesar 25 kali lebih besar daripada karbon dioksida dalam periode 100 tahun. Menurut National Aeronautics and Space Administration atau NASA, suhu permukaan bumi pada tahun 2021 telah meningkat 0,85 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata tahunan selama periode 1951 hingga 1980. Bahkan, suhu permukaan bumi juga sempat meningkat hingga 1,02 derajat Celcius pada tahun 2016 dan 2020. Kondisi ini juga diperkuat dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari University of Ottawa yang menemukan bahwa sekitar 85% gletser di daerah belahan bumi utara telah meleleh selama periode antara tahun 2000 sampai 2020. Hal ini menjadi masalah yang serius, sebab dengan meningkatnya suhu bumi akibat emisi karbon dapat menimbulkan efek domino yang berujung pada perubahan iklim, munculnya badai di berbagai wilayah, cuaca ekstrim, hingga kekeringan di berbagai belahan dunia. Selain itu, emisi karbon juga memberikan dampak buruk bagi kesehatan, terutama kesehatan pernafasan dan kardiovaskuler. Bahkan, menurut jurnal yang diterbitkan dalam Nature Climate Change tahun 2022, perubahan iklim yang dipengaruhi oleh emisi karbon dapat memperburuk resiko penyakit menular sebanyak 58% dari total 375 penyakit menular yang terdaftar dalam Gideon. Selain berdampak bagi kesehatan, efek domino dari emisi karbon berlebih juga dapat kita rasakan dalam aspek ekonomi. Cuaca yang tidak menentu dan perubahan suhu membuat pertumbuhan tanaman terganggu, sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian dan berujung pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Melihat berbagai dampak buruk yang disebabkan oleh emisi karbon, kita sebagai anak muda harus memiliki inisiatif untuk mengurangi emisi karbon. Kita bisa memulainya dengan melakukan hal-hal kecil untuk mengurangi emisi jejak karbon kita masing-masing. Mari kita mulai berusaha untuk mengurangi emisi karbon dari diri kita masing-masing. Cara yang bisa kita terapkan yang pertama yaitu menggunakan energi listrik dengan bijak, yakni dengan mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Kedua, mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih ke kendaraan umum, atau dengan berjalan kaki dan bersepeda jika jarak tempuhnya tidak jauh. Dengan begitu, kamu bisa berolahraga sekaligus mengurangi emisi karbon. Cara yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan sesuai dengan porsimu, agar tidak ada makanan yang terbuang dan menyebabkan emisi karbon. Atau daripada berakhir di tempat pembuangan sampah, kita juga bisa mengolah sampah organik kita sendiri untuk dijadikan pupuk kompos. Cara ini bisa mulai kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mudah, bukan? Nah, setelah itu negara kita, Indonesia, juga memiliki potensi yang besar dalam mengurangi emisi karbon. Berdasarkan laporan
Global Forest Resources Assessment 2020 yang dirilis Food and Agriculture Organization atau FAO, luas kawasan hutan lindung di Indonesia mencapai 51,7 juta hektar dan merupakan 7% dari total area hutan lindung di dunia. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, upaya memerangi eksploitasi hutan perlu diterapkan agar kondisi hutan Indonesia tetap terjaga sehingga mampu menyerap karbon lebih optimal. Dari kita sendiri, kita bisa mulai ikut terlibat dalam kegiatan reboisasi lawan lahan hutan yang rusak, atau bisa juga menerapkan vertical gardening di rumah jika kekurangan lahan untuk menanam. Selain potensi hutan, Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki luas laut mencapai 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Kondisi Indonesia ini memungkinkan kita juga bisa memanfaatkan ekosistem pesisir sebagai karbon biru. Karbon biru adalah istilah untuk mendefinisikan cadangan emisi karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut. Potensi karbon biru di Indonesia sangatlah besar, yakni mencapai 3,4 gigaton atau sekitar 17% dari karbon biru di dunia. Di Indonesia, karbon biru tersebar di ekosistem pesisir seperti padang lamun, hutan mangrove, dan lahat gambut di kawasan pesisir. Potensi karbon biru yang ada pada wilayah padang lamun Indonesia terbilang luar biasa. Namun, sayangnya potensi ini masih jarang diperhatikan jika dibandingkan dengan tipe-tipe ekosistem pesisir lainnya. Menurut rangkuman yang dipublikasikan oleh Pusat Penelitian Oseanografi atau LIPI pada tahun 2018, potensi serapan karbon total padang lamun Indonesia mencapai 992,67 kiloton karbon per tahun atau setara dengan 3,64 megaton CO2 per tahun. Dengan potensi serapan karbon yang tinggi ini, padang lamun sebagai bagian dari ekosistem pesisir juga perlu dijaga dan dilestarikan. Sebagai generasi muda, kita adalah penentu masa depan bangsa dan bumi kita. Oleh karena itu, mari kita bekali diri kita dengan pengetahuan sehingga kita mampu bersikap kritis dalam menanggapi isu lingkungan yang terjadi di sekitar kita, terutama dalam kaitannya dengan dampak emisi karbon bagi lingkungan. Dengan pengetahuan yang kita miliki, kita dapat turut berkontribusi untuk menjaga dan melestarikan, bahkan memperbaiki kondisi lingkungan kita saat ini dengan tindakan-tindakan nyata. Dengan semakin berkembangnya teknologi serta segala kemudahan yang kita punya saat ini, mari kita saling bahu-membahu untuk mencari solusi dan bekerja sama untuk mengurangi emisi karbon. Terima kasih.